Materi pembelajaran, Profesi WPPE Pemasaran, Modul Hukum dan Etika, Submodul Perilaku dan Etika Profesi di Pasar Modal. Dalam pembahasan submodul perilaku dan etika profesi ini, dasar hukum yang digunakan sebagai acuan adalah 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. 3. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 4. Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2014 tentang perizinan profesi wakil perantara pedagang efek yang kemudian diperbaharui dengan POJK Nomor 20 Tahun 2018. 5. POJK Nomor 22 Tahun 2016 tentang segmentasi profesi wakil perantara pedagang efek. 6. POJK Nomor 24 Tahun 2016 tentang agen perantara pedagang efek. Pengantar etika umum. Di sini kita akan mempelajari definisi tentang etika dan apa bedanya dengan hukum. Etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima masyarakat pada umumnya. Sedangkan hukum adalah refleksi umum, norma sosial, dan standar dari sifat bisnis itu sendiri. Dalam hal ini, etika memayungi hukum dari sisi yang lebih luas. Etika dan moral. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial, profesi itu sendiri. Jadi, etika lebih berkaitan dengan kepatuhan, sementara moral lebih berkaitan dengan tindak kejahatan. Profesi dan etika profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan pokok, yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan tertentu sebagai mata pencaharian. Seluruh profesi pasti memiliki etika profesi, yaitu konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau LITU. Biasanya etika profesi mengandung 6 unsur, yaitu 1. Sikap baik 2. Tanggung jawab 3. Kejujuran 4. Keadilan 5. Hormat pada diri sendiri 6. Kode etik. Kode etik dibuat untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan tertulis, yang diharapkan akan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Kode etik biasanya mengatur hak-hak fundamental, dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku, atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Fungsi kode etik adalah 1. Menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. 2. Sarana kontrol sosial. 3. Pengembangan acuan yang lebih tinggi. 4. Pencegah kesalahpahaman dan konflik. Di dalam etika profesi wakil perantara pedagang efek, terdapat hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Hal yang wajib dilakukan adalah 1. Mengetahui latar belakang keadaan keuangan dan tujuan investasi agar bisa memberi rekomendasi sesuai dengan kondisi nasabah. Dalam hal ini jangan sampai kita memberikan rekomendasi yang salah kepada nasabah yang salah. 2. Mendahulukan transaksi nasabah jika terdapat pesanan yang sama dari perusahaan efek di mana kita bekerja. 3. Setelah kita menerima pesanan dari nasabah, kita harus mengirim trade confirmation dan tanda terima dana atau efek dari pesanan nasabah tersebut kepada nasabah paling lambat pada hari itu juga pukul 23 jam 59 menit 59 detik. 4. Memberikan keterangan mengenai efek yang akan dibeli atau dijual kepada nasabah, jika diminta. 5. Memberikan informasi mengenai transaksi perusahaan efek atau afiliasi jika terkait dengan transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah. Sedangkan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, adalah 1. Memberi pengaruh dan tekanan kepada nasabah, itu tidak boleh dilakukan. 2. Mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali pada pihak-pihak yang dikecualikan oleh ketentuan dan perundangan yang berlaku. 3. Menggunakan efek nasabah sebagai jaminan untuk pinjaman perusahaan efek tersebut. 4. Menerima bagian laba dari nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan efek, yang tidak tercatat di dalam pembukuan perusahaan efek. 6.
melakukan transaksi atas nama nasabah, tetapi tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabah. Pihak-pihak yang diperbolehkan untuk menerima informasi mengenai nama dan kegiatan nasabah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal di dalam Pasal 47 Ayat 2 yaitu 1. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening. 2. Polisi, jaksa atau hakim. 3. Pengadilan. 4. Pejabat pajak. 5. OJK, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau kustodian lain. 6. Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan hukum dan akuntan. Ada 3 profesi di dalam industri pasar modal Indonesia, yaitu Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE, Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPEE, dan Wakil Manajer Investasi atau WMI. Wakil perantara pedagang efek atau broker adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek atau PPE atau broker dealer. Wakil penjamin emisi efek atau underwriter adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau PEE. Sedangkan wakil manajer investasi atau WMI adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi atau fund manager. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin wakil perantara pedagang efek ke Otoritas Jasa Keuangan, ada 4 persyaratan utama, yaitu 1. Persyaratan integritas. 2. Persyaratan kompetensi. 3. Khusus bagi warga negara asing, disyaratkan untuk harus sedang bekerja di perusahaan efek manapun, atau lembaga jasa keuangan manapun. 4. Tidak bekerja pada lebih dari 1 perusahaan efek atau lembaga jasa keuangan lainnya. Terkait persyaratan integritas, dalam hal ini diantaranya adalah, wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan dalam melakukan kegiatan hukum harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait persyaratan kompetensi, dalam hal ini adalah, memiliki ijazah minimal SMA, dan memiliki sertifikat wakil perantara pedagang efek yang diakui oleh OJK. Pihak-pihak yang diwajibkan oleh OJK untuk memiliki izin WPPE, yaitu 1. Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan efek. 2. Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran. 3. Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko. 4. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat, yang membawahi fungsi kepatuhan. 5. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat, yang membawahi fungsi analisis atau riset perdagangan efek. Setelah berhasil lulus ujian sertifikasi profesi, perlu diingat bahwa ijazah atau sertifikat keahlian yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan dan lulus dari ujian sertifikasi, akan memiliki masa berlaku selama 2 tahun sampai dengan mengajukan izin ke OJK. Setelah mendapatkan izin profesi atau lisensi profesi dari OJK, maka masa berlaku lisensi profesi tersebut akan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal terbit SK OJK tersebut. Tanggal jatuh tempo izin profesi tersebut disesuaikan dengan tanggal dan bulan lahir pemegang izin lisensi tersebut. Tata cara pengajuan izin ke OJK yaitu 1. Setelah lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat, permohonan izin harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan, SPRIN OJK. 2. Permohonan izin ke OJK harus disertai 10 jenis dokumen. 3. Jika dokumen sudah lengkap, kemudian setelah diproses dalam waktu 21 hari, maka izin akan diterbitkan OJK. 4. Selain itu, OJK bisa juga mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon, yang menyatakan bahwa satu permohonan belum memenuhi persyaratan karena dokumen belum lengkap, atau dapat juga permohonan izin ditolak karena tidak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Terkait perpanjangan izin lisensi profesi dari OJK tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah, permohonan perpanjangan izin lisensi profesi harus diajukan oleh pemohon secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan atau SPRIN OJK. Dan permohonan tersebut dapat diajukan kepada OJK paling cepat 90 hari sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir.
serta permohonan perpanjangan izin lisensi profesi tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin berakhir. Dokumen yang harus dilampirkan untuk pengajuan perpanjangan izin lisensi profesi adalah 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku. 2. Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan. 3. Surat keterangan kerja dari perusahaan efek, bagi pemegang izin yang bekerja di perusahaan efek. 4. Fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi profesi yang mewadahi, dan telah mendapatkan pengakuan dari otoritas jasa keuangan. 5. Fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan atau PPL, yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin lisensi profesi tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan atau PPL 1 kali dalam 3 tahun. Larangan wakil pedagang perantara efek, WPPE. 1. Dilarang bekerja rangkap pada lebih dari satu perusahaan efek dan, atau lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Dilarang melanggar kode etik WPPE. Sedangkan kewajiban wakil pedagang perantara efek, WPPE, adalah 1. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia. 2. Bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal. 3. Menjadi anggota asosiasi yang mewadahi wakil penjamin emisi efek atau wakil perantara pedagang efek yang telah mendapatkan pengakuan dari otoritas jasa keuangan. 4. Wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi wakil penjamin emisi efek dan, atau wakil perantara pedagang efek, atau pihak lain, yang diakui otoritas jasa keuangan paling kurang 3 tahun sekali. Segmentasi wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Dalam POJK nomor 22 tahun 2016, tentang segmentasi perizinan wakil perantara pedagang efek, izin sebagai WPPE dibagi menjadi 3 yaitu, WPPE, WPPE pemasaran, dan WPPE pemasaran terbatas. 1. WPPE, adalah orang perseorangan, yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek, yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. 2. WPPE pemasaran, adalah orang perseorangan, yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek, yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran. 3. WPPE pemasaran terbatas, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek, yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas. Perizinan sebagai WPPE pemasaran dan WPPE pemasaran terbatas, kurang lebih sama seperti perizinan sebagai WPPE, di mana diatur dalam POJK perizinan. Hanya saja tidak ada mengenai tidak pernah dinyatakan pilot, atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pilot dalam persyaratan integritas. Sebagai WPPE yang bekerja pada perusahaan efek dan atau lembaga jasa keuangan, maka akan memiliki kewajiban pelaporan kepada OJK sebagai berikut. Laporan mulai bekerja, berhenti bekerja atau pindah bekerja, harus dilaporkan kepada OJK paling lambat 14 hari, terhitung sejak kita mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah pekerjaan. Laporan ini disampaikan paling lambat pada 1 hari kerja berikutnya. Mengacu kepada izin yang harus dimiliki oleh orang perseorangan, wajib dimiliki oleh keempat fungsi berikut ini. Yang pertama adalah fungsi pemasaran, yang kedua adalah fungsi manajemen resiko, yang ketiga adalah fungsi kepatuhan, dan yang terakhir adalah fungsi analisis atau riset, yang digambarkan dengan lingkaran berwarna orange berikut ini. Sedangkan fungsi pemasaran, terbagi menjadi 1. WPPE pemasaran, yang kewenangannya dilambangkan dengan lingkaran berwarna hijau. 2. WPPE pemasaran terbatas, yang kewenangannya dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru. WPPE pemasaran memiliki kewenangan untuk melakukan penawaran kepada calon nasabah, untuk menerapkan Know Your Customer, untuk membuat kontrak pembukaan rekening efek, untuk menerima pesanan dan atau instruksi nasabah, maupun untuk melakukan komunikasi dengan nasabah. Tetapi, WPPE pemasaran terbatas, hanya bisa melakukan penawaran kepada calon nasabah, menerapkan Know Your Customer, dan membuat kontrak pembukaan rekening efek.
Dalam hal jenjang karir, sebagai seorang pemegang sertifikasi WPPE Full atau WPPE Reguler, dapat menjadi direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan perdagangan efek, dapat menjadi pegawai yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi kepatuhan, dan sebagai pejabat yang membawakan fungsi analis riset perdagangan efek. Sedangkan pemegang sertifikasi WPPE pemasaran tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan direktur, tetapi hanya dapat bekerja menjadi WPPE pemasaran saja, termasuk pemegang sertifikasi WPPE pemasaran terbatas, selain tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan direktur, tetapi hanya dapat menjadi WPPE pemasaran terbatas saja. Agen perantara pedagang efek atau APPE, adalah pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada perusahaan efek untuk menjadi nasabah perusahaan efek, dengan mendapatkan komisi berdasarkan kontrak kerjasama. APPE dibagi menjadi dua yaitu, APPE perseorangan, dan APPE kelembagaan. Ruang lingkup kegiatan APPE adalah, bagi APPE perseorangan, dapat menyampaikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah perusahaan efek, sedangkan APPE kelembagaan yaitu pelaku usaha jasa keuangan, dapat memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah perusahaan efek, dengan memiliki pejabat penanggung jawab, dan pegawai yang melakukan kegiatan APPE. APPE perorangan, dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai WPEE, WPPE, WPPE pemasaran, dan, atau WPPE pemasaran terbatas, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan sebagai APPE perseorangan, apabila tidak bekerja pada perusahaan efek dan pelaku usaha jasa keuangan. Sedangkan untuk menjadi APPE kelembagaan, persyaratannya adalah 1. Memiliki pegawai yang melakukan kegiatan APPE di setiap lokasi yang melakukan kegiatan APPE. 2. Memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan APPE. 3. Memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, yang wajib dituangkan secara tertulis, dengan ketentuan paling sedikit memuat hal-hal terkait, pemberian wewenang tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan, prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan APPE, dan upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pegawai dan pejabat penanggung jawab wajib memiliki izin paling rendah sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, dan mendapat penugasan khusus secara tertulis dari kelembagaan. Lebih lanjut tentang lokasi kegiatan kelembagaan, yaitu 1. Kelembagaan dapat diadakan di kantor pusat. 2. Kantor lain selain kantor pusat. 3. Lokasi lain jika lebih dari 3 bulan. 4. Gerai, jika kurang dari 3 bulan. Terkait pengajuan izin lokasi APPE kelembagaan kepada OJK, yaitu 1. Mengajukan pendaftaran kegiatan APPE di kantor pusat kepada OJK. 2. Yang melakukan kegiatan APPE di kantor lain selain kantor pusat, dan atau lokasi lain, wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 7 hari kerja, setelah dimulainya kegiatan APPE. 3. Selain itu, dapat membuka gerai melalui kerjasama dengan pihak lain, dan, kegiatan APPE tersebut wajib dilakukan oleh orang perseorangan memiliki paling rendah sebagai WPPE pemasaran terbatas. APPE wajib melakukan kontrak kerjasama, di mana kontrak kerjasama ini paling sedikit harus memuat 1. Identitas pihak yang terlibat di dalam kontrak. 2. Hak dan kewajiban para pihak. 3. Komisi yang diterima dan biaya yang menjadi beban APPE. 4. Jangka waktu kontrak. 5. Penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya, sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan. 6. Ketentuan pengakhiran kontrak. Setiap APPE wajib menyampaikan laporan, saat dimulai atau berakhirnya kontrak kerjasama dengan perusahaan efek, kepada OJK paling lambat 7 hari kerja sejak efektif dimulainya, dan atau berakhirnya kerjasama. Laporan tersebut wajib disertai dengan dokumen kontrak kerjasama dan dokumen kelayakan uji tuntas dengan perusahaan efek. Kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan efek atau perantara pedagang efek, yaitu 1. Perusahaan efek wajib memiliki kontrak kerjasama secara tertulis dengan APPE. 2. Wajib bertanggung jawab atas perjanjian kerjasama dengan perusahaan efek. 3. Wajib bertanggung jawab atas perilaku orang perseorangan. 4.
wajib meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon APPE. 5. Wajib memastikan APPE kelembagaan memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan APPE. 6. Wajib bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan, yang termasuk dalam cakupan layanan, sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. 7. Wajib memantau dan mengawasi kegiatan APPE, baik secara langsung tidak langsung, atau insidentil. Kewajiban pelaporan berlaku bagi perusahaan efek maupun APPE kelembagaan. APPE kelembagaan kewajiban pelaporannya adalah 1. Wajib melaporkan kepada OJK apabila terdapat satu perubahan alamat kantor pusat kantor lain selain kantor pusat dan atau lokasi lain. 2. Perubahan pejabat penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan APPE. 3. Penutupan kantor lain selain kantor pusat dan atau lokasi lain. Paling lambat 7 hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Sedangkan kewajiban pelaporan bagi perusahaan efek adalah 1. Perusahaan efek wajib melaporkan kepada OJK setiap penambahan dan pemutusan kerjasama dengan APPE, paling lambat 7 hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerjasama tersebut. 2. Perusahaan efek wajib melaporkan kepada OJK, laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan APPE, yang paling kurang memuat sebagai berikut. A. Jumlah kerjasama dengan agen pemasaran efek yang ada. B. Jumlah calon nasabah yang diajukan agen pemasaran efek ke perantara pedagang efek. C. Jumlah calon nasabah yang disetujui untuk menjadi nasabah. D. Nilai transaksi. Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan APPE ini harus disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember, paling lambat setiap hari kerja ke-15 setelah akhir bulan laporan. Kegiatan APPE, baik bagi perseorangan dan kelembagaan dapat berakhir. APPE kelembagaan akan berakhir apabila 1. Surat tanda terdaftar sebagai APPE kelembagaan dikembalikan kepada OJK. 2. Terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal. 3. Izin usaha pihak yang melakukan kegiatan APPE kelembagaan, dicabut oleh OJK. 4. Badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai APPE pilot atau bangkrut. Sedangkan bagi APPE perseorangan, kegiatannya akan berakhir dengan sendirinya, apabila izin orang perseorangan dari OJK, berupa izin WPPE pemasaran dan atau WPPE pemasaran terbatas sudah tidak berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan kepada APPE kelembagaan maupun orang perseorangan jika tidak mengikuti peraturan OJK, adalah 1. Peringatan tertulis. 2. Denda. 3. Pembatasan kegiatan usaha. 4. Pembekuan kegiatan usaha. 5. Pencabutan izin usaha. 6. Pembatalan persetujuan. 7. Pembatalan pendaftaran. Perlu diingat bahwa sanksi ini tidak selalu dikenakan secara berurutan, dalam arti sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Selain itu, sanksi administratif berupa denda, juga dapat dikenakan secara tersendiri, ataupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya, berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.